Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bis salawati wal istighfar wa nahana 'anit tafarruqi wal 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-'azizul ghaffar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi tasafu bi sifatil kamali wal ihsan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat hamba Allah yang dirahmati, melalui forum yang sangat terhormat ini kembali kami mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah amal ibadah kita ini akan diterima di sisinya. Dan saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini saat ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena takwa kita kepada Allah, rasa-rasanya kita berat datang ke masjid ini untuk memenuhi panggilannya. Apalagi di luar sana kita masih punya banyak kesibukan. Di tengah cuaca yang cukup mendung ini, maka tentu banyak godaan, banyak rintangan yang harus kita lewati. Tetapi itu semua tidak menjadi penghambat bagi kita untuk datang ke masjid ini. Itu artinya bahwa di dalam hati kita ini masih ada iman dan takwa kepada Allah. Semoga ini semua iman dan takwa yang ada di dalam hati ini semua menjadikan kita semua termasuk ahlul jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Apalagi besok kita akan, sebagian umat Islam di Indonesia akan memperingati yang namanya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kitab judulnya adalah An-Ni'matul Kubra 'alal Alam bi Maulidi Sayyidil Anam. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar, adalah nikmat yang sangat agung bagi kita semuanya. Sebab kelahiran Nabi Muhammad ke muka bumi ini menjadikan kita semua bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil. Kita semua bisa mengerti tentang kebenaran. Kita semua bisa mengerti tentang ketuhanan. Siapa Tuhan kita yang sesungguhnya dan siapa Tuhan kita yang memang layak untuk disembah oleh kita semuanya. Andaikan Nabi tidak dilahirkan ke muka bumi ini, maka tentu kita akan berada dalam kegelapan. Kita akan berada dalam keterasingan, tidak mengenal mana yang hak, mana yang batil, tidak mengenal apa itu kebenaran. Kita akan hidup dalam gelap gulita. Akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan terjadi di mana-mana, kemaksiatan juga terjadi di mana-mana. Kehidupan manusia itu layaknya hewan yang tidak punya pri kemanusiaan, tidak punya akal dan logika berpikir yang sehat. Maka benar dalam kitab itu diberi judul An-Ni'matul Kubra, nikmat yang sangat besar. Karena lahirnya baginda Rasul itu membawa dampak yang sangat positif dalam kehidupan ini. Cahaya penerang itu betul-betul terjadi dan betul-betul kita rasakan dalam kehidupan ini karena berkah kelahiran beliau. Maka dari itu kelahiran beliau itu sangat pantas dan sangat layak untuk kita peringati, karena momentum itu adalah momentum yang sangat bersejarah, momentum yang sangat berharga bagi kita semuanya.
Adapun cara memperingatinya silahkan diatur sendiri-sendiri, tetapi yang paling substansi adalah bagaimana kita mengikuti perilaku, mengikuti uswah, suri tauladan yang telah dicontohkan oleh beliau kepada kita. Nah, oleh karena membaca salawat ini adalah termasuk ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah, ibadah yang tidak terikat tata caranya, ibadah yang tidak terikat tempat dan waktunya, maka umat manusia itu dipersilahkan memperingati Maulidun Nabi itu dengan caranya sendiri-sendiri. Yang penting di situ tidak ada unsur maksiat, sebagai wujud syukur kita atas kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu bisa dibenarkan. Tradisi Jawa misalnya menggunakan cuek yang isinya buah-buahan. Tradisi Madura beda lagi, tradisi Sunda beda lagi. Silahkan dengan cara apapun, karena memang ibadah perintah untuk membaca salawat itu adalah perintah yang tidak terikat waktu, tempat dan tata caranya. Maka manusia punya hak untuk memodifikasi dan berkreasi. Silahkan mengadakan acara Maulidun Nabi sesuai dengan tradisi yang berkembang di masyarakat kita sendiri-sendiri. Tetapi substansinya adalah mencontoh membaca salawat sebagai wujud syukur kita kepadanya. Itu yang paling penting. Nah, para jemaah sekalian, adapun kemudian di acara peringatan Maulidun Nabi kita mensenandungkan syair-syair indah, kita mensenandungkan kalimat-kalimat indah, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah bahasa cinta. Itu semua adalah bahasa rasa. Jangan bahasa cinta didekati dengan bahasa hukum, tidak akan pernah ketemu. Kalimat anta syamsun, anta badrun, engkau adalah bagaikan matahari Muhammad. Anta badrun, engkau bagaikan rembulan. Anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ini semua adalah bahasa cinta, bahasa rasa. Jangan dikaji, jangan didekati dengan bahasa hukum. Orang kalau mengkaji dengan bahasa hukum, maka tentu implikasinya adalah syirik, akan menyekutukan Allah. Tidak, kita tidak mensyirikkan, tidak menyekutukan Nabi Muhammad sama dengan Allah. Nabi Muhammad adalah hanya sebatas utusannya. Beliau adalah manusia seperti kita, walaupun pada sisi yang lain beliau punya banyak keistimewaan. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Muhammad itu adalah manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Kita tetap memposisikan beliau sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Maka sekali lagi, jangan kalimat anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin itu didekati dengan bahasa hukum. Kita tidak akan pernah ketemu. Ini bahasa cinta, ini bahasa rasa. Namanya orang cinta, namanya orang rindu dengan baginda Rasul. Maka tentu segala ungkapan-ungkapan, sanjungan-sanjungan, kalimat-kalimat indah itu akan kita sampaikan. Syekh Al-Bushiri sebagai wujud syukurnya, sebagai wujud cintanya kepada Nabi Muhammad, itu menggunakan ungkapan-ungkapan itu. Sekali lagi, ini adalah bahasa cinta, bahasa rasa. Jangan didekati dengan bahasa hukum. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan para jemaah sekalian, kita jangan terjebak pada seremonial acara peringatan Maulidun Nabi. Yang lebih substansial lagi adalah bagaimana kemudian kita mencintai Nabi Muhammad seutuhnya dengan cara mengikuti perilaku beliau, meneladani kepribadian beliau, dan sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa uswah beliau yang harus kita teladani? Satu saja yang ingin saya sampaikan adalah sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang beliau yang luar biasa, yang menjadikan umat Islam ini kemudian menjadi besar. Dari lingkungan keluarga yang sangat kecil menjadi besar, sehingga kita sekarang mengenal apa itu Islam. Itu semua tidak lepas dari sikap beliau adalah ar-rahmah, sifat kasih sayang yang sangat luar biasa. Karena kasih sayang beliau tidak hanya dengan sesama muslim, dengan non-muslim pun beliau tunjukkan kasih sayangnya, akhirnya menarik simpatik dari berbagai kalangan, dan Islam sekarang tersebar di seluruh penjuru alam. Para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ar-rahmah ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sifat ar-rahmah ini adalah wujud keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin tinggi level keimanan ketakwaan kita kepada Allah, maka semakin tinggi pula rasa kasih sayang kita dengan sesama.
Syekh Mustafa Walayaini di dalam kitab Idhatun Nasyiin beliau mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu adalah alladzina yanzuruna al-umma bi'ainir rahmah. Orang yang melihat orang lain dengan mata kasih sayang, bukan dengan mata kebencian. Tragedi di Kanjuruhan itu adalah wujud kurangnya rasa kasih sayang. Bayangkan sekian ratus orang menjadi korban. Itu wujud kita kurang punya kasih sayang. Harusnya kita melihat orang lain itu dengan kasih sayang. Jangankan mereka dibunuh, disakiti saja kita tidak mau. Kalau memang kita ini betul-betul orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peristiwa polisi tembak polisi itu? Itu kurang kasih sayang. Orang kalau punya kasih sayang, tidak mungkin akan melakukan itu dengan membunuh dengan cara yang sangat keji itu. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Intinya adalah mari kita teladani kepribadian beliau. Hanya satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tunjukkan kasih sayang kita dengan sesama. Kalau kita memang betul-betul mengaku orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman, dengan berselawat kepada baginda Rasul, itu artinya kita adalah punya iman, punya takwa. Seharusnya kita bisa meneladani kepribadian beliau itu. Para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatan Maulidun Nabi sekali lagi jangan hanya terjebak pada aspek seremonial. Yang lebih substansial itu adalah bagaimana kemudian meneladani. Tapi bagaimana meneladani tentu kemudian dibacakan sejarah-sejarah beliau, kisah-kisah beliau, mulai beliau lahir sampai kemudian beliau wafat, agar kemudian menumbuh kembangkan rasa cinta kasih di antara sesama umat manusia ini. Nah, para jemaah sekalian, kalau kita lihat sejarah bagaimana peringatan Maulidun Nabi itu diadakan, itu diawali dengan peristiwa di mana umat Islam kemudian mengalami kekalahan pada saat itu, dan umat Islam dijauhkan dari nabinya, umat Islam dijauhkan dari agamanya. Apa yang terjadi? Dekadensi moral terjadi di mana-mana. Akhirnya muncullah seorang sultan, seorang raja namanya Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau kemudian berkonsultasi dengan masyayikh pada saat itu, bagaimana kemudian diadakan peringatan Maulidun Nabi, cerita-cerita Nabi, kisah-kisah Nabi dibacakan, agar kemudian anak-anak muda ini menjadi bangkit semangatnya, cinta Rasul, cinta Nabinya. Dan ternyata betul pada saat itu diadakan, dan ada seorang saudagar kaya yang pada saat itu menyembelih 100 ekor unta untuk memperingati Maulidun Nabi itu. Betul, diadakan kisah-kisah beliau, kisah-kisah Nabi dibacakan, anak-anak kemudian menjadi semangat kembali mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian berakhir dengan kemenangan. Inilah awal mula terjadinya peringatan Maulidun Nabi. Ini pun sekarang harus kita bacakan. Sekarang harus kita lantunkan kisah-kisah Nabi itu, agar anak muda kita ini tidak kemudian tidak jauh dari nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad. Mereka bisa mencintai Nabi Muhammad, mereka bisa meneladani Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin mereka akan mencintai kalau kita tidak membacakan sejarah-sejarahnya? Maka besok itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, momentum yang sangat tepat. Kita mensenandungkan kisah-kisah Nabi Muhammad dengan bahasa-bahasa yang indah, dengan harapan anak-anak kita, anak-anak muda ini semakin cinta dengan Nabi Muhammad, dan akhirnya menjadi orang yang baik fid dini wad dunya wal akhirah. Para jemaah sekalian, inilah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bangkit, menjadi semangat untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil munazzal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa'dilu baina auladikum sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma 'a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafir musyrikin wansur man nasara ad-din wa khadhil man khadhala ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadhihi al baldata baldata Indonesia baldatan aminatan mutmainnah sakinatan marhumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizan ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.